Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah sangat sering membaca surat Al-Fatihah. Setiap rakaat salat pasti dibaca. Tapi pernahkah kita benar-benar merenungi makna di balik tiap ayatnya? Al-Fatihah disebut dengan banyak nama mulia. Rasulullah SAW menyebutnya Ummul Quran, induk dari Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ia juga dikenal sebagai Ummul Kitab, pembuka kitab. Disebut pula Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, sebagaimana firman Allah, "Walaqad ataina tasab'an minal matsani wal Qur'anal azim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Surat Al-Hijr 87. Karena itu, Al-Fatihah juga disebut Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Sebelum membacanya, Allah memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz. Dalam surat An-Nahl ayat 98, "Fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tujuannya jelas, agar hati bersih dari gangguan setan saat membaca firman Allah. Kemudian setiap bacaan Quran dibuka dengan basmalah. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah pun mengajarkan, setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah akan terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Namun, apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah? Mayoritas ulama mengatakan tidak, karena hadis-hadis sahih menunjukkan dalam sholat Rasulullah membaca Al-Fatihah dengan mengeraskan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillah. Jadi, basmalah dipandang sebagai doa pembuka, bukan ayat inti. Sekarang, mari kita renungi isi surat Al-Fatihah. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini adalah pengakuan bahwa Allah selalu layak dipuji, baik ketika memberi nikmat maupun saat memberi ujian. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ketika hambaku berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, aku berfirman, hambaku telah memujiku." Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah adalah kalimat doa, kalimat syukur, bahkan lebih utama daripada doa permintaan. Karena tanpa meminta apapun, Allah sudah menjanjikan tambahan nikmat bagi yang bersyukur. Ayat kedua, Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua sifat ini berasal dari akar kata yang sama, namun maknanya berbeda. Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang luas di dunia untuk semua makhluk, bahkan yang kafir sekalipun. Ar-Rahim, kasih sayang khusus Allah di akhirat, hanya untuk orang-orang beriman. Nama Ar-Rahman khusus untuk Allah, sementara Ar-Rahim juga bisa disematkan pada makhluk, seperti Allah menyebut Nabi Muhammad
bil mu'minina ra'ufur rahim. Surat At-Taubah 128. Ayat ketiga. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari di mana amal baik dan buruk ditimbang, lalu diputuskan balasan surga atau neraka. Pada hari itu, tidak ada lagi raja dunia, tidak ada kuasa siapapun, kecuali Allah semata. Rasulullah bersabda, Allah akan berfirman di hari kiamat, Aku adalah raja. Mana para raja dunia? Mana orang-orang yang sombong? Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ayat keempat dan kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini adalah inti tauhid. Ibadah, doa, dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Menariknya, Allah mendahulukan kata iyyaka, engkaulah, untuk menegaskan pembatasan bahwa ibadah hanya milik Allah, tidak boleh dicampur dengan syirik. Ayat ke-6 dan ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Rasulullah SAW pernah menggambar garis lurus di tanah, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggambar garis-garis bercabang di kanan dan kiri, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan lain. Di setiap jalan ada setan yang mengajak ke sana. Hadis riwayat Ahmad. Para mufasir menjelaskan, orang yang dimurkai adalah Yahudi. Mereka tahu kebenaran, tapi menolaknya. Orang yang sesat adalah Nasrani. Mereka beribadah dengan semangat, tapi tanpa ilmu. Keduanya sama-sama berakhir jauh dari jalan lurus. Setelah membaca Al-Fatihah, disunahkan mengucapkan amin. Artinya, Ya Allah, kabulkanlah. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, jika iman mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Barang siapa ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kesimpulannya, Al-Fatihah adalah ringkasan Islam. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah menguasai dunia dan akhirat. Kasih sayang Allah meliputi semua, tapi khusus di akhirat hanya untuk orang beriman. Seorang hamba harus beribadah, berdoa, dan tawakal hanya kepada Allah. Maka setiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, sebenarnya kita sedang memperbarui ikrar tauhid, doa, dan pengharapan kita kepada Allah.